Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat, rezeki yang luas dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, sebelum kita masuki materi pelajaran yang keenam tentang cinta Rasul, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, kita akan belajar tentang cinta Rasul. Materi yang pertama yaitu tentang kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum memasuki materi, kita mengamati gambar terlebih dahulu. Gambar sebelah kiri ada dua orang anak. Anggap itu adalah Budi dan Tono. Dia sedang berkelahi atau mau berkelahi. Dia merasa dirinya paling benar. Dan gambar yang kedua, di sini Budi dan Tono saling bersalaman. Ya, setelah berkelahi merasa dirinya benar dan akhirnya dia bermaafan karena merasa dirinya lah yang salah. Jadi dari gambar di sini, apabila kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Selanjutnya marilah bertanya anak-anakku terkait dengan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang kamu lakukan ketika berbuat kesalahan? Pasti manusia yang hidup di dunia pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan ketika merasa kesulitan? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan apabila diajak untuk berbuat yang tidak baik? Apa yang kamu lakukan jika kamu dalam sekolah tiba-tiba ada temanmu yang mengajak berbuat tidak baik seperti ayo kita membolos sekolah, ayo kita mencontek, ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, kita mengetahui bahwasannya apabila kita diajak untuk berbuat yang tidak baik, maka kita harus menolaknya. Baik anak-anak, kita memasuki materi tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kepadanya ia lakukan dengan ikhlas karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, Allah berfirman kembali, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Proses penciptaan manusia pertama ini sempat didebat oleh para malaikat. Kenapa Tuhanku atau Allah menciptakan manusia atau khalifah padahal mereka akan berbuat kesalahan atau kerusakan di bumi, yaitu dengan pertumpahan darah. Namun Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan manusia yang kedua yang Allah ciptakan yaitu adalah Hawa yang menjadi istri Nabi Adam alaihissalam. Kedua, kedudukan Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat atau di antara ciptaan Allah, di antaranya malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan atau Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Para malaikat menjawab, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Jadi para malaikat tidak mengetahui apa yang telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda. Karena sifat malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Para malaikat adalah makhluk yang ikhlas, yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Adam yang sudah diajarkan, atau manusia seperti kita yang telah diajarkan berbagai nama-nama benda dan lain sebagainya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ketika malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada
Nabi Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, terkecuali iblis yang merasa dirinya paling hebat dan paling mulia dibandingkan Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Ya. Nabi Adam dan istrinya yang bernama Hawa tinggal di surga dengan penuh kenikmatan. Namun di situ ada iblis yang tidak senang dengan Nabi Adam. Akhirnya dia membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memakan buahnya, yaitu buah khuldi. Nah, karena bujukan rayuan setan atau iblis sehingga Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Mereka berdua diusir oleh Allah dari surga. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Setelah Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya akibat mendekati buah yang dilarang oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertaubat dan selalu berdoa memohon ampun kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa Nabi Adam alaihissalam yang telah melakukan kesalahan karena tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam alaihissalam. Itulah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ialah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kedudukannya lebih tinggi dibandingkan malaikat di hadapan Allah, yaitu dengan Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu pengetahuan dibanding dengan malaikat, dan Nabi Adam manusia pertama yang pernah merasakan kenikmatan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika telah melakukan kesalahan, dia bertaubat dengan membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, terakhir penutup yaitu Bapak akan memberikan tugas, yaitu
Yang pertama, apa kesalahan Nabi Adam alaihissalam yang membuatnya diusir dari surga? Iblis membujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah, yaitu buah titik-titik. Dan ketiga, tuliskan arti doa Nabi Adam alaihissalam. Itulah pembelajaran PAI kelas 1 SD di Laraf Islamic School. Itulah semua yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.